Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andreas Sulistyo dari channel Jakarta IT Solution. Ya, di video ini saya akan menjelaskan tentang perubahan update terbaru dari aplikasi pencatatan data transaksi untuk barbershop. Perubahannya apa aja? Yuk kita simak. Ya, pertama, pada waktu login itu tidak ada cabang di sini ya. Nah, video ini akan menjelaskan tentang cabang, perpindahan antar karyawan atau barberman juga. Ya, kita login dulu. Nah, di menu informasi usaha ini itu kan hanya satu cabang ya. Nah, sekarang kita mau buat cabang kedua, atau lokasi kedua. Yuk kita buat dulu. Tambah, kita buat misalkan Ganteng Barbershop. Nah, di sini ada cabangnya, misalkan di kota lain atau di jalan lain juga bisa ya. Contohnya misalkan Ganteng Barbershop Bekasi misalkan. Ini nama kota, ini contoh aja ya. Nah, nanti di sini jalannya diganti, namanya Jalan Ati, jalan apa? Ini hanya contoh aja ya. Kasih nomor teleponnya bebas. Oke, kita simpan. Ya, pada waktu simpan kita harus login ulang ya, karena ada perubahan lokasi. Nah, ini kalau seandainya dua lokasi atau dua cabang, ini ada pilihannya mau di login di mana. Jadi memang karyawan ini fleksibel mau login di mana, tapi harus disetting dulu ya. Untuk karyawan itu username dan passwordnya itu harus beda-beda. Misalkan saya mau login di Ganteng Barbershop ini Bekasi misalkan. Nah, maka di sini otomatis datanya, semua data ini juga datanya data yang Barbershop Bekasi ini. Nah, itu dia ya. Kalau seandainya saya pindah ke yang barbershop Ganteng Barbershop aja, itu nanti lokasinya juga datanya juga semua yang ada di cabang itu sendiri. Di Ganteng Barbershop ini hanya contoh nama ya. Nah, kemudian setiap informasi usaha atau misalkan nama cabang ini kan punya data masing-masing dan punya aturannya masing-masing juga. Bisa diganti-ganti beberapa pilihannya ya, atau jenis pembayarannya apa aja itu beda-beda juga bisa. Dan price listnya ini juga masih kosong karena setiap cabang itu juga punya price list sendiri. Nah, seperti itu. Bahkan barber karyawannya pun sendiri di sini. Nah, ini masih kosong ya. Nah, coba saya login pakai yang pertama tadi. Nah, coba kita lihat karyawannya. Nah, ada ya. Nah, ini lihat ada. Karena login di yang cabang pertama pusat ini itu ada datanya. Jadi karyawan itu bisa juga pindah antar cabang. Nah, ini. Nah, video ini memang menjelaskan tentang penambahan cabang atau lokasi baru dan pindah cabang. Jadi karyawan itu nanti seandainya di cabang lain itu nggak perlu input lagi untuk karyawan itu lagi gitu. Nanti jadi double walaupun memang cabangnya beda. Nah, ini bisa pindah nih. Jadi misalkan yang Andre ini pindah cabang. Nah, ini dia nih. Dari lokasi yang pertama ini pindah ke lokasi yang mana selain yang sekarang ya, karena kan nggak boleh di lokasi sama pindahnya. Nah, saya pindah dulu ya, kita simpan. Yes, oke. Pindah berhasil. Nah, berarti tinggal satu ini yang di pusat misalkan. Kalau seandainya kita login di yang cabang kedua tadi, Ganteng Barbershop Bekasi misalkan, maka di sini karyawannya juga muncul
Nah, dia pindah ya. Yang Andre ini yang tadinya di lokasi pusat misalkan atau di lokasi pertama pindah ke lokasi berikutnya. Nah, seperti itu. Tambah karyawan juga ini otomatis sesuai dengan data ini, data yang mau dipilih. Jadi misalkan sebagai owner atau supervisor, dia boleh menginput karyawan di lokasi cabang manapun. Nah, karena ini terbuka nih kalau karyawan ini pilihan lokasi di sini dia terbuka, jadi bebas. Yang penting punya akses untuk menambah karyawan ya. Nah, seperti itu. Barbershopnya juga begitu. Nama barberman-nya juga berubah-ubah, bisa dirubah seperti itu. Contohnya di transaksi nih, ini juga otomatis sesuai dengan nama barber yang ada di lokasi ini, Ganteng Barbershop ini, Bekasi. Kalau seandainya kita loginnya di cabang kedua, ya otomatis barberman-nya juga sesuai dengan yang di lokasi itu juga. Nah, itu berlaku untuk semua outlet ya, semua lokasi. Itu barberman-nya beda-beda. Nah, kalau seandainya ini barberman-nya kosong, misalkan ya nggak ada karyawan nih, contohnya ya. Ini saya Andri, saya pindahin dulu, pindah cabang lagi ke yang pertama tadi, ke pusat. Maka di sini saya login masih tetap di yang Ganteng Barbershop Bekasi, hanya contoh ini nama ya. Maka di sini ada tulis keterangannya nih. Nah, ini dia nggak ada. Kenapa pilihan nama barberman tidak ada? Karena barberman per lokasi. Silakan tambahkan karyawan baru untuk jabatannya barber, atau pindah barberman ke lokasi cabang ini ya. Lokasi cabang ini biar ada, maksudnya dari yang lama ke pindah ke yang baru ini, yang lokasi ini. Nah, maka muncul di sini. Nah, kalau misalkan ada, ya ini teks ini nggak muncul dan ada pilihan nama barberman-nya, pilihan siapa. Nah, karena di user karyawan itu punya jabatan di sini atau bagian ya. Nah, ini barber. Jadi yang muncul yang di depan itu transaksi siapa yang motong, yang megang barberman-nya itu yang jabatannya barber. Nah, seperti itu. Ya, ini memang ada beberapa perubahan ya, diantaranya itu. Dan ada yang terakhir itu sebelumnya, video sebelumnya ada yang promo ya, promo untuk berapa kali datang ini nih. Berapa kali datang, nanti customernya itu punya data berapa kali datang. Nah, ini per customer juga sama ini. Per customer juga data customernya untuk cabang ini sendiri. Ya. Jadi ini multi cabang ya, atau multi outlet, multi lokasi. Jadi aplikasi pencatatan data transaksi untuk barbershopnya ini bisa antar cabang, bisa banyak cabang. Berapa cabang? Unlimited ya, mau 10 mau 5 cabang bebas. Jadi kalau seandainya sistem ini dipakai, ya mudah-mudahan lancar ya, data-data semua antar cabang itu satu sistem. Jadi nanti nggak manual, atau ini punya sistem yang bagus ya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya ini dihapus, nah ini ada dihapus. Kalau seandainya dihapus, juga semua data di cabang ini yang akan dihapus juga terhapus ya. Karena kan ini sebagai master lokasi. Ya, ini lokasinya mana, punya data masing-masing apa aja. Jadi database-nya itu masing-masing data dia mendeteksi di lokasi mana. Nah, seperti itu. Ini hanya contoh aja ya, nama ini, dan ini misalkan alamat, kota, ini juga. Terus ini ubah catatan nota, ini juga beda-beda bisa nih. Nah, seperti ini. Ini misalkan diisi apa, ada promo atau apa, ini di nota ya. Nah, seperti itu, di bawah nota, di keterangan nota untuk customer. Nah, seperti itu ya. Jadi ini semakin bagus. Mudah-mudahan dengan adanya ini owner atau pengelola barbershop dimudahkan ya untuk pencatatan data transaksi. Dan ini sudah dipakai di beberapa tempat barbershop. Ada di beberapa kota atau pulau di Indonesia yang sudah pakai ini. Ya, hubungi kita ya untuk barbershop ini. Bisa hubungi di Jakarta IT Solution di web kita sendiri ya.
misalkan barbershop ini. Nah ini dia. Ini ada beberapa yang belum diupdate, padahal ini udah banyak ya perubahannya. Ya. Untuk demo versionnya itu bisa ke jakartaitsolution.com/barbershop/demo. Nah ya, bisa diuji coba sepuasnya. Jika ada sesuai permintaan silahkan, nanti saya akan membuat sesuai permintaan itu ya. Oh iya, kalau yang untuk karyawan pindah cabang, caranya ke data karyawan. Nah di data karyawan ini, kalau seandainya cabangnya ada lebih dari satu, nah ini kan ada 2 ya contohnya ya. Jika lebih dari 1 maka muncul tombol pindah cabang. Tapi kalau seandainya cabangnya hanya 1 atau nggak punya cabang ya maksudnya, itu tombol ini nggak ada. Nah jadi bisa perpindahan karyawan ini ke cabang yang mana, misalkan ditempatkan di jalan apa, misalkan cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, jam berapa, itu bisa dipindah. Misalkan nama ini Andre ini contohnya pindah cabang. Nah ini dari cabang yang pertama ini ke cabang yang kedua misalkan. Nah seperti ini ya. Nanti setelah kita simpan, otomatis Andre itu pindah ke cabang ini. Kita tes ya. Simpan, oke. Pindah karyawan berhasil. Nah lihat nih data karyawannya ini diganteng barbershop Bekasi atau cabang kedua dari Andre ini. Tadinya di lokasi yang pertama. Nah seperti itu ya. Jadi di transaksi nantinya juga otomatis pada waktu tambah di data ini, lokasi pertama Andre itu nggak muncul karena udah pindah ke cabang yang kedua. Nah munculnya berarti login dulu ke yang cabang kedua. Cabang kedua di sini nih. Nah ini dia. Login, kita tes hasilnya transaksi buat. Nah otomatis di sini barberman-nya juga Andre karena udah pindah ke cabang yang kedua ini. Jadi dalam satu cabang itu punya data masing-masing ya, dari transaksi, terus price listnya juga sendiri-sendiri. Nah, terus inventory-nya juga, customer-nya juga sendiri. Semuanya data tersendiri ya, semua data tersendiri. Jadi semua data itu tersimpan di outlet yang pada waktu login itu. Nah, login apa nanti datanya itu terbuka di yang waktu login ya. Seperti itu ya. Jadi jika ini lokasinya lebih dari 1, ini muncul, lokasi ini muncul, pilihan lokasi muncul. Tapi kalau seandainya lokasinya hanya 1, maka nggak muncul. Ya udah berarti default aja satu tempat. Oke ya, seperti itu ya penjelasannya di video ini, yaitu adanya multi cabang, bisa nambah cabang, unlimited, dan ada karyawan pindah antar lokasi cabang ya. Jadi di cabang baru pun nggak usah input lagi, tinggal dipindah, dimutasi ya, mutasi dikerja di mana gitu. Oke ya, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.